Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Erik. Video ini bertujuan untuk teman-teman yang mau menurunkan berat badan atau melakukan diet di bulan puasa. Metode diet yang saya lakukan ini adalah metode yang saya gunakan pada tahun kemarin. Dan metode diet ini berhasil pada tubuh saya. Dan pada waktu itu berat badan saya turun sekitar 5 kg dari 68 kg menjadi 64 kg. Jadi sistem dietnya itu cukup mudah. Makan nasi ketika kalian sahur dan makan buah-buahan ketika kalian berbuka puasa. Jadi makan beratnya atau makan nasinya itu cuma sekali pada waktu sahur. Tahun lalu saya masih menggunakan nasi putih untuk sahurnya, tapi tahun ini aku akan mencoba untuk menggunakan nasi merah. Buat teman-teman yang ingin menggunakan nasi putih boleh saja seperti yang saya lakukan tahun kemarin, tapi jika kalian ingin hasil yang maksimal, kalian harus menggunakan nasi merah. Dan untuk porsinya, kalian bisa mengikuti porsi yang saya makan. Tapi jika kalian merasa porsi ini belum cukup untuk kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalori kalian. Dan untuk berbukanya, kalian bisa mengkonsumsi berbagai macam buah, terutama yang manis-manis seperti es buah, kurma, dan lain-lain. Dan misalkan kalian benar-benar lapar pada setelah berbuka nanti, lebih baik kalian makan tempe atau tahu daripada makan nasi, karena tempe dan tahu itu tinggi protein yang dimana bisa mengenyangkan lebih lama dan juga baik sekali untuk diet. Jadi daripada kalian memakan nasi, lebih baik kalian makan tempe dan tahu saja. Makanan yang harus kalian hindari ketika kalian berbuka puasa yaitu gorengan. Nah, ini yang sering ditanyakan, bagaimana dengan teman-teman yang punya penyakit MA atau asam lambung. Jadi ketika kalian mengikuti metode yang saya katakan ini dan penyakit lambung kalian kambuh, kalian bisa stop diet ini atau berhenti. Tapi jika asam lambung kalian tidak kambuh sama sekali, kalian bisa melanjutkan metode diet ini. Sebenarnya aku sendiri punya penyakit MA, tapi ketika aku menjalankan metode diet ini, penyakit MA aku tidak pernah kambuh sama sekali. Karena menurut aku yang memicu penyakit MA itu ketika lambung kalian kosong dan ketika berbuka, kalian konsumsi atau isi lambung kalian itu dengan makanan yang berat, makanan yang berminyak, atau makanan yang sambalnya banyak. Tapi ketika kalian mempertemukan lambung kalian yang kosong itu pertama kali dengan makanan yang manis-manis, yang segar-segar seperti buah, kemungkinan terjadinya penyakit MA itu tidak ada sama sekali. Kenapa saya bilang demikian? Karena teori ini sudah saya terapkan ke diri saya dan saya rasakan sendiri. Tapi aku tidak tahu apakah teori yang saya katakan tersebut itu bisa berimpact kepada orang lain apakah tidak. Tapi jika memang kalian mengikuti diet yang saya lakukan ini dan penyakit lambung kalian kambuh, berarti metode diet yang saya berikan kepada kalian ini tidak cocok kepada tubuh kalian dan kalian bisa mencari metode lain. Dan apakah kita harus berolahraga juga? Ya. Dulu saya olahraganya skipping dan berlari. Jadi sebelum saya berlari itu saya bermain skipping, bermain lompat tali sebanyak 500 kali dan kemudian berlari sekitar 2-3 km setiap harinya. Memangnya tidak haus? Ya, kalian harus menahannya. Lagi pula kan olahraganya di sore hari, jadi dekat-dekat waktu dengan jam berbuka puasa. Jadi nanti tuh larinya waktu pulangnya itu kalian mendekati jam-jam maghrib, jadi waktu pulang tinggal mandi dan berbuka puasa. Kan kalian nanti mengikuti diet ini selama 30 hari ke depan. Tapi dalam 2 minggu sekali itu ada yang namanya cheat day. Cheat day adalah hari dimana kalian berlibur diet selama 1 hari. Kalian bisa stop menggunakan diet ini selama 1 hari. Jadi kalian bisa makan apa saja waktu sahur dan berbuka. Tapi diingat kembali jangan berlebihan cheat day-nya. Tahun lalu saya menggunakan cheat day ini hanya sekali pada pertengahan bulan puasa, yaitu di 2 minggu pertama. Tapi buat kalian 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Jadi cheat day kalian itu ada 2 kali dalam 1 bulan. Di minggu kedua dan di minggu keempat. Aku akan memberikan kalian cuplikan video dari aku sahur, olahraga sampai waktu berbuka nanti, yang dimana kalian nanti bisa mengikutinya. Jadi kalian nanti punya gambaran seperti apa yang harus aku lakukan di bulan puasa nanti. Here we go. Hi guys, right now it's 3:31 a.m. So we're gonna sahur. So before I am sahur, I'm gonna cook first. So yeah, here we go. So this is my tempeh, this is tofu, this is carrot and bone. We're gonna cook. We will fry
tempeh and tofu. We will bone carrot and bone. Like a little bit like this. And then here, a little bit more. What you need, just put in the. You don't really like this, yeah. Just give that a little color. This is the tempeh and tofu that we will fry with a little oil. This is for the protein and the vegetable. It's complete. Red rice that I made last night. This is one. This is two. Maybe a little bit again. Like this. Okay. You also guys can add ketchup in here also. And tofu. Okay, that's really good. Tips for me: before you eat, better you like if you have a honey in your home, you can like drink this first. Whoever eats, better we try first. Smell. Okay, it had a good. It's really good. This is diet food, but I feel like I'm not diet. Really good. Look at this. I'm done right now. So right now it's 4:40 p.m. So we're gonna run. Are you guys thirsty or hungry today? Two point 10 kilometer. Right now it's 18:20. It's time to break the lockdown. And this is date, ukma, and this is dragon fruit, and this is papao fruit. This is warm water with a little bit honey. Right now we just white 15. You hear that? That's it. I have to drink first. Drink first. Dragon fruit, papao fruit. I'm done. Oke teman-teman, itulah cuplikan video yang bisa kalian ikuti. Perlu diingat kembali, jika metode ini tidak cocok di tubuh kalian, kalian tidak perlu memaksakannya. Oke lah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman yang obesitas sekarang ini. Yang terpenting adalah ketika lebaran nanti, badan kalian jangan ikut lebaran. Oke? Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.